Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fadli Sukowiranto, Bapak Haji Ahmad Ridwan, dan Bapak Ade Nurrohim selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 8 untuk memaparkan hasil artikel kami dengan judul Analisis Kebijakan Hutang Luar Negeri dalam Perspektif Islam. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Rosi Dewi Apriliani dengan NIM 2010116004 dan rekan saya Dwi Asmarani Ramdhani dengan NIM 2010116005. Selanjutnya untuk pembahasan dari topik yang akan kami bahas dapat disimak pada video berikut ini. Selanjutnya ada pun sub pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada abstrak, selanjutnya pendahuluan, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, dan selanjutnya ada metodologi, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada abstrak. Saat ini hampir seluruh negara menggunakan hutang sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Hutang negara merupakan sumber pembiayaan yang tidak dapat dihindari karena sumber-sumber penerima negara tidak mampu menutupi pengeluaran. Di dalam Islam, konsep hutang dijabarkan dalam bentuk pinjaman, namun dengan batasan tidak adanya unsur tambahan yang akan membawa kepada praktik ribawi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hutang dalam sistem ekonomi Islam yang dipraktekkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia. Kajian ini juga bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana kebijakan utang luar negeri dalam perspektif Islam. Metode penulisan pada penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Hasil penelitian ini adalah Islam tidak melarang transaksi hutang, baik dalam hal praktik individu maupun praktik dalam bernegara. Namun demikian, praktik hutang tersebut harus tetap mengacu kepada mekanisme akad yang sesuai dengan norma dan nilai Islam. Utang luar negeri Indonesia dibolehkan selama tidak mengandung riba, mampu membayar, dan merupakan kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya ada introduction atau pendahuluan. Kondisi ekonomi sebuah negara yang kurang baik membutuhkan perbaikan dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia mempunyai hambatan untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan nasional. Penyebabnya adalah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan atau terjadi defisit anggaran. Pemerintah Indonesia berupaya menanggulangi defisit anggaran dengan melakukan paket kebijakan seperti paket kebijakan stimulus dari dalam negeri atau domestik dan luar negeri, antara lain dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Selain pajak, pemerintah Indonesia sejak Orde Lama sampai rejim Bapak Jokowi menerapkan kebijakan utang luar negeri dan investasi asing. Nah, selanjutnya utang luar negeri dipakai untuk menutup selisih antara tabungan dan nilai investasi atau gap saving, baik yang dilakukan pemerintah dan pihak swasta. Pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sebenarnya, negara membutuhkan utang untuk percepatan pertumbuhan ekonominya. Hampir seluruh negara di dunia ini memiliki utang, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Dalam sistem anggaran defisit seperti yang dianut Indonesia, utang sangat dibutuhkan untuk menutup defisit APBN. Hal ini dilakukan karena pendapatan atau penerimaan yang telah dianggarkan tidak mencukupi untuk membiayai belanja pembangunan atau pengeluaran negara. Akan tetapi, penerbitan atau penarikan utang ini haruslah mempertimbangkan cost and benefit secara prudent. Jangan sampai biaya utang yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat atau hasil proyek atau investasi yang dibiayai oleh utang tersebut. Sedapat mungkin utang yang diperoleh digunakan untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang produktif. Pinjaman atau utang baik luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga, demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Dalam pengertian ini, Islam tidak melarang untuk melakukan utang piutang asalkan tidak membebani pengutang karena sifatnya hanya membantu dan harus segera diselesaikan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada literary review. Yang pertama ada konsep utang.
Konsep utang sesuai dengan syariat Islam menurut Muhammad Akram Khan adalah salah satu konsep ekonomi Islam dalam bentuk yang lebih tepat ialah Al-Qardul Hasan. Utang piutang dalam bentuk ini dengan dukungan gadai atoran dapat digunakan untuk keperluan sosial maupun komersial, di mana dalam hal ini peminjam mempunyai dua pilihan, yaitu memilih qardul hasan atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana atau rob al-mal sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah. Yang kedua ada kebijakan utang. Kebijakan utang termasuk kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber dari eksternal. Penentuan kebijakan utang ini berkaitan dengan struktur modal karena utang merupakan bagian dari penentuan struktur modal yang optimal. Perusahaan dinilai berisiko apabila memiliki porsi utang yang besar dalam struktur modal. Namun sebaliknya, apabila perusahaan menggunakan utang yang kecil atau tidak sama sekali, maka perusahaan dinilai tidak dapat memanfaatkan tambahan modal eksternal yang dapat meningkatkan operasional perusahaan. Mamdouh tahun 2004. Nah, yang ketiga ini ada kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah bagian penting dari kebijakan yang dijalankan oleh sebuah negara yang berdaulat. Dalam lingkungan internasional, kebijakan luar negeri menjadi instrumen penting sebuah negara untuk bisa membaur dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan di negaranya. Karena kebijakan domestik saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sebuah negara atas nama masyarakat di dalamnya. J. Madhu tahun 2014 menekankan bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara harus memperhatikan nilai-nilai yang menjadi tujuan dasar sebuah negara serta alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada utang luar negeri. Utang luar negeri atau ULN atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Menurut Rachmadi tahun 2013 menyatakan bahwa utang luar negeri Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor-sektor ekonomi yang menyerap utang luar negeri cukup tinggi terbukti menunjukkan pertumbuhan PDB yang terus meningkat. Sedangkan menurut Atmaja tahun 2000 menyatakan dalam jangka pendek utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Yang terakhir ada utang negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, dijelaskan bahwa hutang negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lain yang sah. Selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, baik jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penulisan. Selain itu, penelitian kepustakaan atau kajian literatur atau literatur review atau literatur research merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik penulisan. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait analisis kebijakan hutang luar negeri dalam perspektif Islam. Selanjutnya yaitu jenis utang luar negeri. Nah, jenis utang luar negeri ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu utang luar negeri pemerintah dan yang kedua yaitu utang luar negeri swasta. Utang luar negeri pemerintah. Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Terdiri dari utang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, komersial, leasing, dan surat berharga negara atau SBN yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari surat utang negara
dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Surat utang negara terdiri dari obligasi negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dan surat perbendaharaan negara atau SPN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan, serta SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang yang terdiri dari ijarah fixed rate atau IFR dan global sukuk. Utang luar negeri swasta. Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing berdasarkan perjanjian utang dan perjanjian lainnya. Di dalam utang luar negeri swasta meliputi utang bank dan bukan bank. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri. Yang pertama ada ekspor. Ekspor memegang peranan penting bagi negara karena merupakan sumber pendapatan negara, dan pertumbuhan ekspor Indonesia dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, karena ekspor merupakan salah satu sumber devisa pemerintah untuk membayar utang luar negeri. Pelemahan ekspor dapat menyebabkan peningkatan rasio utang luar negeri. Peningkatan ekspor transaksi berjalan dapat mengurangi tingkat utang luar negeri yang tinggi. Penelitian BI pada tahun 2007 menunjukkan bahwa sumber utang luar negeri berasal dari penerimaan ekspor. Yang kedua ada produk domestik bruto atau PDB. Nilai PDB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka secara otomatis pendapatan nasional negara tersebut meningkat. Peningkatan ekspor akan semakin meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Pendapatan nasional yang lebih tinggi akan mengurangi utang luar negeri. Peningkatan pendapatan nasional juga dapat mendorong perekonomian. Semakin tinggi produk domestik bruto negara tersebut, semakin sejahtera negara tersebut untuk mengurangi utang luar negerinya. Nah, yang ketiga ada nilai tukar rupiah atau kurs. Ketika kondisi ekonomi negara berubah, nilai tukar akan terus berubah. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia, utang luar negeri memicu krisis. Akibatnya nilai rupiah melemah dan pada akhirnya menimbulkan banyak masalah, terutama utang luar negeri yang sangat tinggi. Meningkatnya utang luar negeri dan fluktuasi nilai tukar rupiah dapat membebani pembangunan ekonomi Indonesia. Devaluasi rupiah akan menyebabkan peningkatan utang luar negeri karena Indonesia melunasi utang luar negerinya dengan mata uang asing. Selanjutnya ada resiko hutang. Resiko adalah tingkat kerugian yang bisa muncul yang disebabkan sebuah situasi dan mengakibatkan kerugian. Pengelolaan utang menimbulkan resiko yang tidak mudah untuk menghindarinya. Biasanya disebabkan oleh lebih besarnya biaya aktual daripada biaya perkiraan. Risiko ini dinamakan pula dengan ketidakpastian return yang akan diterima oleh investor atas aset yang dimilikinya. Nah, dalam pelaksanaan strategi pinjaman luar negeri tersebut, pemerintah menemukan berbagai permasalahan utang, terutama karena adanya beberapa risiko seperti di bawah ini. Yang pertama ada fiscal sustainability risk, yaitu resiko terhadap kebijakan fiskal. Ini dikhawatirkan utang Indonesia yang besar dapat memberatkan beban APBN sehingga memperburuk kondisi perekonomian. Yang kedua ada refinancing risk, yaitu resiko berhubungan dengan proses refinancing utang. Yang ketiga ada market risk, yaitu resiko yang bergantung pada komposisi utang. Di Indonesia besarnya utang dalam mata uang asing sebanyak 48%. Dan yang terakhir ada operational risk, yakni resiko yang disebabkan tentang operasional yang mampu menurunkan kepercayaan investor dan berdampak pada naiknya cost of borrowing. Selanjutnya yaitu kebijakan hutang luar negeri di Indonesia. Hutang luar negeri terus meningkat setiap tahunnya, baik jumlah maupun cicilannya, sehingga Indonesia terjebak dalam perangkap hutang atau debt trap, di mana pembayaran hutang ditutupi dengan hutang baru. Secara garis besar, pengelolaan hutang yang buruk dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu buruknya analisa biaya dan buruknya analisa resiko. Dengan demikian, yang perlu dilakukan dalam pengelolaan hutang pada dasarnya adalah bagaimana melakukan analisa resiko dan tentunya juga analisa biaya dengan baik. Selain itu, hutang luar negeri di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio hutang luar negeri Indonesia terhadap PDB yang tetap terjaga pada kisaran 30,4%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya di mana sebesar 30,7%.
Nah, selain itu, struktur hutang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal ini ditunjukkan oleh hutang luar negeri Indonesia yang tetap didominasi oleh hutang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1% dari total hutang luar negeri. Selanjutnya masih berkaitan terhadap kebijakan hutang luar negeri di Indonesia, dapat diartikan bahwa hutang negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang berasal dari hutang luar negeri. Hal ini dikarenakan APBN tidak mampu mendanai pembangunan yang dilakukan, sehingga pemerintah tidak mempunyai pilihan lain untuk membangun perekonomian kecuali dengan melakukan hutang luar negeri. Selain itu, untuk pembayaran defisit APBN hutang luar negeri juga digunakan untuk membayar kembali hutang yang telah jatuh tempo. Apabila pemanfaatan hutang luar negeri tidak dilakukan dengan baik, maka dapat memberikan dampak yang kurang efektif bagi perekonomian. Tingginya jumlah hutang luar negeri negara Indonesia juga diakibatkan karena membayar cicilan pokok dan bunga hutang luar negeri yang telah jatuh tempo, sehingga kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kinerja APBN yang semakin menurun. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari hutang luar negeri adalah beban cicilan dari bunga hutang. Secara tidak langsung, alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk pengeluaran yang lain harus dialokasikan untuk pembayaran, sehingga pinjaman hutang luar negeri sebagai alternatif dalam pembiayaan untuk pembangunan yang digunakan untuk peningkatan investasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, dari hal tersebut, peningkatan hutang luar negeri Indonesia terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini seiring dari masih rendahnya akumulasi tabungan domestik. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada hutang luar negeri dalam membiayai kebutuhan dalam negeri. Nah, dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah hutang luar negeri Indonesia yang cenderung terus meningkat setiap tahun. Akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2022, hutang luar negeri di Indonesia masih terkendali. Ketergantungan terhadap hutang luar negeri menyebabkan ekonomi nasional menjadi tidak mandiri karena terus bergantung pada hutang luar negeri, sehingga membuat pemerintah tidak terpacu lagi dalam meningkatkan pendapatan dalam negeri. Hal inilah yang memberatkan posisi APBN karena dalam jangka panjang pembayaran akumulasi hutang luar negeri pemerintah akan mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap hutang. Dalam Islam, terdapat dua pandangan mengenai hutang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Pandangan pertama, memperbolehkan adanya suatu budget defisit yang ditutup dengan external financing, di mana bentuk dan mekanismenya tersebut sudah disesuaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan serta prinsip syariah. Dari adanya fakta historis bahwa bekerja sama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan, seperti dengan penggunaan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain. Selain itu, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara. Selanjutnya, pandangan yang kedua ialah negara tidak diperbolehkan menutup budget defisit dengan melakukan hutang luar negeri, karena pada pertimbangan preventif bahwa mekanisme pinjaman hutang luar negeri menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam Islam, bunga dalam bentuk apapun baik konsumsi atau produksi dan besar atau kecil secara tegas yaitu dilarang. Dari pandangan Islam, praktek, proses, serta implikasinya dari hutang luar negeri yang diterapkan di Indonesia tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hutang yang dilakukan didasarkan pada riba, karena dalam pelaksanaannya, hutang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adanya sistem bunga, di mana dalam Islam adanya penerapan bunga ini mengarah kepada riba yang dilarang oleh Islam, terlepas dari seberapa rendahnya atau seberapa besarannya bunga tersebut. Yang kedua, hutang luar negeri menyebabkan jatuhnya martabat suatu bangsa. Dalam Islam,
mengajarkan untuk senantiasa menjaga integritas dengan baik secara individu maupun bangsa, di mana dalam hal ini akan kehilangan suatu kebebasan dalam mengatur kebijakan ekonominya akibat adanya tekanan dari pihak yang memberi hutang. Yang ketiga, hutang luar negeri melanggar prinsip fair dealing dalam Islam, karena pada kejadian di masa lampau yang pernah terjadi, bahwa tidak ada proses tawar-menawar yang adil dalam pemberian hutang. Dalam hal ini, tawar-menawar terjadi sangat bias ke arah keuntungan bagi negara maju dan kerugian bagi negara penerima. Dalam hal ini, jika pada saat kondisi normal, hutang pasti harus dibayarkan. Namun dalam kondisi kesulitan, pailit, dan krisis, yang diderita oleh debitur, Al-Quran secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 280, di mana ayat tersebut menawarkan 3 alternatif penyelesaian terhadap krisis hutang. Yang pertama, penangguhan pembayaran hutang sampai debitur mampu mengembalikan hutangnya. Dalam konteks hutang luar negeri, perlu diadakan penjadwalan ulang pembayaran hutang bersama dengan lembaga dan negara kreditur. Yang kedua, peringanan pembayaran hutang sesuai dengan kemampuan debitur. Pemberian keringanan ini besar kecilnya atau persentasenya disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, pembebasan seluruh hutang. Dalam kondisi di mana debitur tidak mampu membayar hutang adalah sangat manusiawi dan terpuji bila kreditur mau membebaskan debitur dari seluruh hutangnya. Merupakan salah satu instrumen penopang pembiayaan negara dalam kondisi tertentu. Secara prinsip, hutang tidak dilarang dalam Islam. Namun, Islam mengatur mekanisme berhutang agar tidak terjebak pada praktik ribawi, di antaranya dengan menerapkan mekanisme akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selain itu, perkembangan jumlah hutang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai konsekuensi bagi bangsa Indonesia baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin bertambahnya hutang luar negeri pemerintah, berarti juga semakin memberatkan posisi APBN Republik Indonesia karena hutang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Dapat diambil contoh semasa krisis ekonomi, di mana pada saat itu hutang luar negeri harus dibayar dengan menggunakan bantuan dana dari luar negeri, yang artinya sama saja dengan hutang baru, karena pada saat krisis ekonomi, penerimaan rutin pemerintah, terutama dari sektor pajak, tidak dapat ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan anggaran belanjanya. Sehingga hutang diperbolehkan karena dalam berhutang, sejatinya terdapat unsur tolong-menolong. Nah, untuk itu, hutang merupakan solusi alternatif terakhir jika memang berada dalam kondisi tertentu yang mengharuskannya. Hutang luar negeri Indonesia diperbolehkan selama tidak mengandung riba, mampu membayar, dan merupakan kebutuhan yang mendesak, sehingga hutang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam pembangunan negara untuk menargetkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pemaparan hasil artikel yang dapat kami sampaikan. Semoga pemaparan yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua yang telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.